ketemu lagi bersama kami dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa, Tasya Ludmila. Tasya Ludmila saat ini adalah presenter di Berita Satu TV, tapi sebelumnya sudah melanglang buana ke beberapa televisi lainnya, dimulai dari SCTV bukan? Terus habis itu pindah ke Metro TV, lalu ke Kompas. Dan terakhir tanya dong, Kakak Bay tanya gimana, kan kata Kakak Tasya sempat dibilang siapa ya, Bang Makrun, apa katanya Tas? Saking pindah-pindah mulu, lu pernah cerita? Iya, kok lo inget sih? Gue nggak inget cerita. Disebutnya apa sama Bang Makrun? Wah parah. Biar Tasya roh. Apa ya, gue lupa kata-katanya, tapi mukanya udah nggak ada identitas lagi gitu, jadi gak bisa tambah satu station lagi, udah cukup kayaknya. Tapi gue sih pengen melihatnya ya, bahwa kemanapun stationnya ya kan gue tetap membawa Tasya Ludmila aja ya, nggak harus station gue. Oke. Itu keren sebenarnya. Ya. Semua TV dijabatnya. Sebenarnya kan belum. Nggak, tapi harus di-clarified, gue nggak suka pindah-pindah sih sebenarnya. Cuma waktu dari Metro, jadi kan SCTV itu 2 tahun, terus gue sekolah lagi. Metro tuh 5 tahun, gue pindah karena udah beranak 2, terus kok kayaknya gue pengen cari TV yang bukan TV berita, tapi gue masih tetap di divisi beritanya, newsnya gitu. Makanya gue pilih Kompas. Begitu gue pindah, Kompas mendeklarasikan dia TV berita. Sebagai TV berita. Salah strategi. Oke, anyway, ini sekarang malam ini kita akan membahas tentang presenter, presenting tepatnya. Nah, ini mungkin kita rencananya maksudnya tujuannya tuh lebih ingin share tips and tricks gimana sih sebenarnya presenting. Tadi udah disampaikan juga kan, kalau misalnya presenter ini salah satu pemahaman yang ada di luar sana adalah kalau presenter itu identik dengan stasiun TV-nya, gitu kan. Terus habis itu tadi Tasya udah cerita tuh bahwa kalau misalnya sering-sering pindah tuh nggak ada identitas. Ya nanti itu salah satu yang akan dibahas, tapi intinya kita mau share soal itu cerita malam ini. Nah mungkin gue sedikit share beberapa video yang menampilkan kita tampilnya. Bantuin gue nggak tahu nih apa. Kita tampilnya. Udah malang melintang, Sen. Enggak, ini soalnya legend banget di gambarnya nih, ya kan? Yes. Pemirsa, sidang tahunan ADB menelurkan sejumlah keputusan, diantaranya meningkatkan jumlah bantuan bagi negara berkembang. Dan lebih jauh mengenai bantuan ADB, terutama bantuan bagi Indonesia, Leonard Samosir akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif ADB untuk Indonesia, Cepi Sumadilaga. Anjay. Tepuk tangan dulu dong. Jadul banget. Itu tahun berapa tuh, bro? Tahun berapa sih? 2000 berapa tuh ya? 2009 apa 2010 ya? Itu abis balik dari Inggris tuh ya? Iya. Gila. Terus berarti benar-benar baru dong itu. Jadi lo masuk ke, tapi kan sebenarnya udah ada masa di mana lo mengenyam sudah jadi di SCTV dulu kan berapa tahun gitu kan, 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, tapi itu 2 tahun itu udah siaran belum? Maksudnya apa laporan dari lapangan? Siarannya cuma 1,5 malam ya? 1,5 tahun, liputan malam, angkatannya Grace, angkatannya Dwi Anggia, terus nggak juga 1,5 tahun sih, mungkin 1 tahun ya, karena 6 bulan terakhir gue di SCTV itu di derap hukum. Satu alumni sama Kakak Vira berarti. Iya, alumni Mastris waktu itu kayaknya. Iya ya, Mama. Universitasnya udah tutup ya? UDH-nya udah tutup. Tapi beda antara SCTV dengan Metro tuh memang, kalau di SCTV tuh kan siarannya ya cuma sekali dalam sehari ya. Dan cuma bawain berita waktu di liputan malam. Gue bener-bener kegodok tuh ya di Metro TV karena diceburin langsung di hari pertama masuk ya. Hari pertama itu siaran dan hari pertama itu pula ketabrak breaking yang gue nggak pernah punya skill untuk menghandle breaking tanpa skrip. Ramos Horta ketembak, gue inget banget tuh. Gede itu cerita. Gimana? Gak ada ingatan apa-apa gue tentang peristiwa itu karena gue
Soalnya semua berlalu begitu cepat gitu ya. Ya sih. Iya, gue lupa. Nggak, jadi gue siaran pagi, gue inget banget hari itu gue pertama kali siaran di Metro. Setelah balik dari Inggris, nggak pernah siaran selama 1 tahun. Begitu siaran, jam 5 enak, santai, makan pagi. Begitu jam 7 ketabrak, ada Ramos Horta ketembak. Masuk langsung. Dan mereka berani, langsung aja, nggak pakai apa-apa. Bumper masuk. Ramos Horta ketembak. Terus apa? Nggak ada apa-apa lagi, gue dibiarin. Nggak ada yang feeding di telinga? Nggak di feeding apa-apa, terus aja coba cari ini. Jadi kita harus punya background knowledge tentang siapa Ramos Horta itu. Kita harus bisa review sendiri, terus aja ngomong, mengisi durasi sampai akhirnya nanti mereka punya gambar. Itu yang terjadi. Jadi saat itu belum ada gambar ketika breaking pertama. Belum. Beraninya mereka ya. Grafis. Anak-anak grafis nggak bikin grafis. Nggak ada. Sambil gue ngomong terbata-bata grafis, ya udah gue baca aja terus VO yang kayak cuma 3 kalimat itu kan. Kita belum menerima informasi apa-apa, tertembak. Ya udah cuma tertembak aja. Pokoknya gue seingat gue sekarang informasinya cuma tertembak dan mereka berani nyibarin breaking itu tanpa bahan apapun buat gue. Tapi itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau misalnya siaran di studio semuanya sudah diatur, sama tiba-tiba live report baik itu di studio atau di lapangan, itu 2 hal yang berbeda sih ya. Karena kan kalau di studio yang maksudnya sudah teratur gitu, ya, udah ada skripnya, semuanya sudah tersedia gitu kan ya. Nah, ketika kita di studio yang semuanya sudah tersedia itu kita mungkin lebih bisa fokus ke performance kita gitu. Jadi cara bacanya dan bahasa tubuhnya, lebih ke penekanan ketika kita baca skripnya. Nah, mungkin bisa diceritain nggak ketika siaran di Liputan 6 Malam itu ada yang ngajarin atau ada tips and tricks yang bisa di-share ke soal? Ada ya. Kalau Liputan 6 Malam memang lebih prepare daripada kalau di Metro TV kan dia memang cenderung diceburin aja ya, tapi memang akhirnya bisa berenang sendiri dan berenangnya bisa jago gitu. Nah, kalau di Liputan 6 dijagain banget justru. Jadi sebelum kecebur ke kolam disiapin dulu, kita bikin dummy dulu, diulang-ulang dulu, dikasih tunjuk lagi ke beberapa produser udah siap atau belum gitu. Nah, untuk siaran juga kita harus, tapi kalau waktu pas Liputan 6 itu juga sebenarnya nggak ini juga ya, baik. Gue masih liputan waktu itu, jadi liputan balik ke kantor dan jadi kadang-kadang tuh ya satu segmen 1 tuh 5 berita pertama ya hasil liputan gue, jadi gue bacain. Nah, oh my God, 5 liputan ya, rajin. Gila, 5 liputan sadis banget ya. 5, habis banjir-banjiran, habis anak sekarang tanyain sama Pak Kralos reporternya berapa berita. Satu aja tuh sehari udah ngeluh. 2 udah kebanyakan. Zaman dulu tuh kalau nggak libur kayaknya nggak kerja ya nggak sih? Bener, dengan saingan Dewit ya, Widya Ningsih ya, beritanya 6 minimal. Iya, alam banget ya, ngetiknya jadi banyak berbunga-bunga. Iya, sambil ngobrol, sambil ngerumpi ya. Gue nemenin Tasya nih malam nih, karena gue sering dikasih konti kan. Oh iya, lo sering konti ya? Lanjut. Jadi Liputan 6 Malam dijagain, sementara di Metro dijeburin gitu ya. Wah, kebayang sih itu dengan Ramos Horta yang 3 kalimat sementara grafis belum jadi, nggak ada tele, nggak ada apa. Itu udah ada, kayak kan waktu itu belum ada Google ya, jadi nggak ada handphone. Ya makanya. Gitu. Untuk cari informasi. Benar-benar ini ya, knowledge aja ya, ilmu pengetahuan sosial dan RPUL yang diandalkan gitu. Iya. Dan sangat minim ya tentang Timor Leste. Ya nggak sih kan, karena bukan negara kita, jadi berat banget sih waktu itu. 7.30 gue diganti Zelda Savitri sih langsung. Tapi udah gitu nggak di apa siapa dulu kayak Mbak Nunungnya Metro di zaman itu nggak langsung kau gitu nggak langsung dievaluasi. Iya, jam 7 pagi dan produser hanya mampu terus aja ngomong terus ngomong terus gitu. Nggak ngasih feed apa informasi apa gitu. Nggak.